Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Putri dengan NIM 2203010031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan berbahasa dalam aspek ruang lingkup psikolinguistik. Baiklah, simak terus materi yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Jadi kita akan bahas 3 gangguan berbahasa, yaitu menurut Siddhartha. Yang pertama ada gangguan berbahasa berbicara, yang kedua gangguan berbahasa, dan yang ketiga ada gangguan berpikir. Mari kita bahas satu-satu. Baiklah, langsung saja saya akan membahas yang pertama adalah gangguan berbicara. Nah, gangguan berbicara ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang sulit untuk menyampaikan suatu pesan atau lafal dan kata-kata agar dipahami oleh orang lain. Nah, berbicara sendiri ini merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Nah, gangguan berbicara ini biasanya disebut dengan gangguan psikogenik. Nah, gangguan psikogenik ini sebenarnya bukan gangguan dalam berbicara, tetapi gangguan ini merupakan ungkapan dari suatu gangguan mental. Nah, saya akan bahas ada 4. Nah, 4 macam ini adalah merupakan gangguan berbicara. Yang pertama ada berbicara manja, yang kedua berbicara mayu, yang ketiga berbicara gagap, yang terakhir ada berbicara latah. Baiklah, saya akan memberikan contoh dari beberapa gangguan berbicara. Boy, atuh boleh minta tolong ambilin kertas enggak? Nah, emang kamu lebih sendiri apa? Pandekot? Hehe, please, Boy kan ganteng. Andi, kamu pinter banget deh. Ajarin boleh? Kamu bisa aja nih. Boleh kok, nanti aku ajarin. Hehe, makasih Andi. Kamu cowok yang paling baik deh yang pernah aku temuin. Kita masih bisa bermain bersama lagi kan? Bisa kok, tenang aja. Kami gak kayak circle sebelah. Terima kasih ya, Lin. Copot. Istighfar kali woi. Hehe. Astagfirullah. 2. Gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa menurut Leonard adalah kondisi di mana kemampuan berbahasa seseorang itu berada di bawah standar dari apa yang mereka harapkan pada usia mereka. Nah, di sini biasanya tanpa adanya faktor-faktor yang menjelaskan perbedaan tersebut seperti gangguan pendengaran atau perkembangan lainnya. Gangguan berbahasa ini terjadi ketika adanya kerusakan pada daerah Wernicke yang biasanya disebut dengan afasia. Nah, afasia sendiri itu digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama afasia motorik dan yang kedua afasia sensorik. Baiklah, saya akan jelaskan kedua perbedaannya. Afasia motorik. Gangguan ini disebabkan oleh kerusakan pada belahan otak yang dominan terletak pada lapisan permukaan daerah Broca. Contohnya penderita stroke. Yang kedua afasia sensorik. Gangguan ini disebabkan oleh kerusakan lesi kortikal di daerah Wernicke hemisferium yang dominan. Penderita ini biasanya orang yang tidak nyambung atau tidak sefrekuensi. 3. Gangguan berpikir. Gangguan berpikir adalah kondisi di mana seseorang kesulitan dalam berpikir. Gangguan berpikir ini mempengaruhi aspek kehidupan seseorang dalam hubungan sosial, pekerjaan, serta kemampuan dalam proses berpikir secara mandiri. Ada 3 macam. Yang pertama adalah pikun atau demensia. Contoh pikun atau demensia. Halo ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Siapa kamu? Saya tidak kenal kamu.
Ini saya, Bu, anak Ibu, Siti. Oh, Siti. Maaf, saya tidak ingat kamu. Kamu sudah besar ya sekarang. Yang kedua, ada schizophrenic atau disebut skizofrenia. Contoh dari skizofrenia adalah saya kemarin ada suara datang dari lampu. Lampu itu berbicara dengan saya, bilang saya harus pergi ke toko roti, tapi toko itu punya rahasia itu yang sangat besar sekali. Analisisnya, ucapan Andi tidak koheren dan sulit dipahami karena adanya loncatan ide yang tidak berhubungan dan menggabungkan elemen yang tidak relevan dengan topik yang dibicarakan. Yang terakhir adalah depresif. Contoh depresif. Saya merasa sendirian, bahkan di tengah keramaian tidak ada yang mengerti perasaan saya. Analisis. Depresi sering membuat seseorang merasa terisolasi, meskipun mereka berada di sekitar orang-orang yang peduli dan dapat memberikan dukungan. Kesimpulannya adalah gangguan berbahasa merupakan kondisi kompleks di mana seseorang itu membutuhkan penanganan dan juga dukungan dari berbagai orang agar mencapai suatu potensi secara maksimal untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lain. Nah, sekian sudah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.